Terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu anggota Komisi 3, pimpinan Komisi Yudisial yang saya hormati. Saya membaca dan mengikuti penjelasan-penjelasan yang tadi disampaikan oleh teman-teman Komisi Yudisial. Yang ingin kita bahas, yang akan kita bahas ini adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi hukum acara pidana. Hukum yang mengatur tentang bagaimana menegakkan KUHP. Jadi hukum tentang bagaimana, bukan hukum tentang apanya. Dalam bahasa hukum, material dan formil. Mengapa KUHP kita bikin? Mau kita ubah tahun 81 tadi Jenderal sampaikan, karena memang undang-undang ini sudah saatnya kita perbaiki, kita revisi. Mengapa? Sebab banyak penyimpangan. Yang kedua, kebutuhan ini karena penyesuaian terhadap hukum material KUHP yang kalau saya tidak salah Pak Ketua akan mulai berlaku awal tahun depan, awal tahun 2026. Oleh sebab itu KUHP harus kita revisi. Saya mau menyoroti yang pertama tadi, revisi KUHP untuk memperbaiki penyimpangan. Siapa yang melakukan penyimpangan? Dan siapa yang menjadi korban akibat penyimpangan yang dilakukan? Siapa yang melakukan penyimpangan jelas kalau dalam Integrated Criminal Justice System ada kepolisian, ada kejaksaan, ada hakim. Dan juga jangan lupa ada lapas, ya, eksekusinya lah, ya, itu dalam sistem Integrated Criminal Justice System tadi. Apa yang berkaitan dengan kepolisian? Terus terang, kewenangan penyidikan secara umum itu kan ada di kepolisian. Penyidik kepolisian, untuk kasus-kasus lain juga ada penyidik KPK, ada penyidik PPNS, kemudian juga ada penyidik kejaksaan. Yang kemudian tahapan selanjutnya penuntutan ada di kejaksaan dan ada di KPK. Nah, ini kan sistem kita, sistem bifurkasi, sistem kita tidak menganut sistem tunggal, tapi sistem bifurkasi. Artinya penyidikan itu ada di beberapa institusi. Lalu mengapa kita mengawasi? Mengapa kita memperbaiki? Penyimpangan yang dilakukan selama ini adalah pada tahap penyelidikan dan penyidikan ini. Terutama tindak pidana umum, non korupsi yang bukan menjadi kewenangan
Kejaksaan dan KPK. Nah, apa kewenangannya? Kepolisian, kewenangan memanggil, kewenangan memanggil calon tersangka, memeriksa kasus, memeriksa perkara, apakah sebuah perkara punya kandungan peristiwa pidana atau bukan. Kalau sudah diketahui, ditentukan ada peristiwa pidana, lalu ditentukan siapa tersangkanya, siapa yang diduga. Jadi memanggil orang. Kewenangan kedua, memeriksa. Memeriksa kasus, memeriksa orang tadi. Ketiga, menggeledah, melakukan penyitaan, kewenangannya. Gak bisa suka-suka menggeledah, gak bisa suka-suka menyita. Kewenangan yang keempat, menetapkan orang sebagai tersangka. Gak bisa suka-suka, ada prosesnya. Periksa dulu. Dalam KUHP itu ada bukti permulaan yang cukup dulu, barulah orang itu dipanggil untuk diperiksa, untuk diselidiki dulu, lalu disidik, penyelidikan dan penyidikan. Jadi tahap penyelidikan, tahap untuk menentukan ada tidak peristiwa pidana. Setelah itu baru masuk ke penyidikan untuk menentukan apakah ada tersangka atau tidak. Kan gitu kita, Pak. Setelah menetapkan orang tersangka, lalu ditahan. Tahan juga ada syaratnya. Tidak bisa suka-suka menahan orang. Tidak bisa. Kalau sudah tidak memenuhi syarat, tidak ada, sudah ditetapkan sebagai tersangka, salah, atau orangnya meninggal dunia, kadaluarsa, tidak ada dasar hukumnya, maka diberhentikanlah penyelidikan dan penyidikan itu. Itulah aturan kita. Tapi mohon maaf, Bapak-bapak KY, inilah penyimpangan yang terjadi oleh penyidik ini. Suka-suka. Apa suka-sukanya? Periksa orang suka-suka. Kalau enggak datang diancam. Padahal enggak ada dasarnya. Enggak datang diancam, dipanggil paksa. Penyimpangan yang kedua, tiba-tiba orang ditetapkan sebagai tersangka. Penyimpangan yang ketiga, peristiwa pidana direkayasa. Mau kasih contoh, kasus Sambo. Itu kan rekayasa peristiwa pidana. Kalau mau contoh lagi, kasus pengusaha atas nama Ted Siong melawan Mayapada. Itu peristiwa pidana yang direkayasa. Fiktif. Inilah penyimpangan-penyimpangan tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi kesimpulannya, Bapak-bapak KY yang sangat saya hormati. Hukum itu dijadikan alat. Penegak hukum juga dijadikan alat. Enggak polisinya, penyidiknya, enggak jaksanya, enggak penuntut umum. Kewenangan penyadapan yang masih abu-abu suka-suka dipakai. Sekarang Bapak KY tidak jelas yang punya kewenangan menyadap ini siapa. Aku kalau punya duit juga aku bisa beli alatnya. Aku bisa nyadap. KPK bisa nyadap, polisi bisa nyadap, jaksa bisa nyadap, BIN bisa nyadap, siapa lagi yang bisa nyadap? Suka-suka kita. Nah,
hukum jadi alat penegak hukum juga menjadi boneka. Bonekanya siapa? Bonekanya oligarki. Itu yang terjadi. KUHP mau kita revisi, mohon maaf Pak Ketua, kalau bisa kita, ada dulu usul kita, ada hakim komisaris. Supaya setiap jaksa polisi menetapkan, memeriksa orang, menetapkan TSK, ya bisa langsung. Hakim komisaris dulu. Untuk ngawasi, tapi mohon maaf, teman-teman kita di polisi tidak suka dengan ini. Tidak suka dengan hakim komisaris ini, karena akan membatasi mereka. Tapi pertanyaan pokoknya Pak Ketua yang terhormat dan Bapak-Bapak Komisi Yudisial adalah bagaimana tadi? Bagaimana mengawasi penggunaan kewenangan luar biasa yang dimiliki oleh penyidik, kepolisian atau kejaksaan atau KPK atau penyidik PPNS supaya tidak ada abuse kekuasaan, supaya tidak ada pelanggaran hak asasi manusia, HAM Pak. Sekarang Pak cek aja, cuman ya ini bukan kewenangan Komisi Yudisial. Tapi sebagai pemikiran kan ya boleh-boleh aja. Pak Ketua, saya mengusulkan akan datang kita mengundang khusus korps kejaksaan, korps kepolisian, kalau hakim itu IKHI, kalau bisa kita undang untuk bahas soal yang menurut saya sangat-sangat penting. Koreksi, perbaiki KUHP untuk mengawasi penggunaan kewenangan penyidik kepolisian yang sangat luar biasa agar tidak lagi terjadi abuse kekuasaan, abuse kewenangan. Transparansi, akuntabilitas, dan juga kepastian hukum adalah nilai-nilai keutamaan yang harus kita junjung tinggi dan kita pastikan dalam KUHP yang akan kita revisi ini. Demikian Pak Ketua, terima kasih banyak.